Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Maliatumullah, kelas dari BKPIA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan kepribadian teori bioristik Albert Bandura. Biografi tokoh lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di kota kecil Bandura, Albert, Utara Kanada. Albert Bandura sekolah di dasar menengah dengan sumber daya yang minim tetapi dengan singkat keberhasilan fenomenal. Saat di sekolah yang menengah, dia bekerja sampingan di tambang di Alaska, Hawaii selama musim panas di Yukon. Bandura menerima gelar BA di bidang psikologi Universitas Albert Columbia pada tahun 1995. Dipergi University of Iowa di mana mendapatkan gelar PhD pada tahun 1922. Di sanalah ia mempengaruhi oleh tradisi bioris dan teori belajar. Inti kepribadian berdasarkan Dewa Ketut Skardi, bimbingan dan konseling kelompok merupakan layanan bimbingan yang kemungkinan besar beberapa siswa yang mengumpulkan materi dari beberapa sumber yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan sehari-harinya. Sehingga individu dan sebagai siswa adanya bimbingan konseling dengan pendekatan kelompok karena pokok dan tujuan masalah dari semua siswa itu sama. Berdasarkan penelitian yang bimbingan kelompok adalah salah satu cara BK untuk menawarkan bantuan memecah masalah atau menyarankan solusi kepada siswa. Dalam kelompok 15 siswa menggunakan konseling kelompok oleh tutor dapat kombinasikan dengan berbagai teknik tujuan untuk membantu siswa mengatasi masalah mereka. Di sini juga hakikat manusia. Albert Bandura menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat tanggap dalam mengendalikan kehidupan. Pada dasarnya manusia bersifat aktif dan menentukan menilai kemanusiaannya. Manusia memulai hidup dengan bereaksi terhadap sekitarnya dan hubungan menciptakan pola perilaku yang membentuk kepribadiannya. Pendekatan Albert Bandura terhadap proses konseling mengatasi perilaku pada fungsi reaksi alami dengan lingkungannya. Dinamika kepribadian adalah motivasi di mana dinamika kepribadian dimunculkan oleh Albert Bandura lebih berkaitan dengan motifnya daripada inspirasi perilakunya. Motivasi sebagai kontribusi kognitif didasarkan pada inspirasi hasil dan harapan yang dapat mencapai prestasi. Diperkuat oleh pernyataan bahwa motivasi perilaku juga menentukan tujuan kinerja seseorang. Bandura tertuju bahwa pengakuan motivasi orang yang untuk belajar, tetapi orang juga belajar melalui penguatan pewakilannya. Penguatan harapan tanpa belajar kecuali penguatan harapan yang mengembangkan dengan mengidentifikasi efek dari perilaku. Perkembangan kepribadian, teori pembelajaran yang menjelaskan bahwa tes seorang belajar hanya dengan mengantikan perilaku orang lain disebut sosial kognitif. Bandura percaya bahwa melalui observasi belajar lebih efektif dari belajar melalui pengalaman langsung. Dengan melakukan observasi, seseorang bisa mendapatkan dengan tanggapan diikuti dengan koneksi atau penguat. Faktor dapat mempengaruhi penerapan belajar melalui observasi yaitu pertama, perhatian yang mengaruhi observasi pengamatan dengan model kedua prestasi di mana perilaku ingin ditiru oleh individu harus disimbolkan dalam memori baik secara verbal maupun dalam bentuk gambar imajinasi. Ketiga, meniru penonton, dan keempat, motivasi dengan penguatan. Ketiga faktor yang di atas mendukung terjadinya observasi. Umumnya tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu klien mengatasi permasalahan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dalam menghadapi masalah agar dapat hidupnya bahagia. Sebaliknya, Khalil menyatakan dalam bukunya tujuan pendidikan ini selalu menjalankan dengan tujuan bimbingan konseling. Implikasi terhadap BK juga menekan perilaku memiliki tujuan khusus pada BK yaitu untuk memperkuat perilaku adaptif, memperlemah perilaku adaptif, untuk mengurangi reaksi dari kecemasan, untuk memperkuatkan kapasitas pada reaksi, bersikap asertif, dapat mensosialisasi secara efektif untuk memperkuat kapasitas penilaian pada diri sendiri. Implikasi terhadap BK juga terdapat beberapa implikasi yang ditemukan Albert Bandura untuk mempelajari, yaitu siswa seringkali belajar hanya dengan melihat perilaku guru, menjelaskan akibat dan perbuatan efektif, peningkatan perilaku yang diinginkan dengan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, imitasi menawarkan kesempatan untuk mengembangkan perilaku belajar baru, pendidikan baru, memberikan contoh yang baik dan mengatakan bahwa anaknya tidak mencontohkan perilaku yang tidak baik. Siswa yang meyakinkan pada dirinya sendiri dapat menyelesaikan tugas sekolahnya dengan menunjukkan pengalaman orang yang sukses orang lain atau menceritakan pengalaman sukses siswa dirinya dengan guru. Pendidik memberikan harapan yang nyata agar nantinya berhasil di akademik. Kesimpulan dari teori kepribadian bioristik Albert Bandura,
Umumnya bimbingan konseling dimaksudkan untuk menolaki konseling mengatasi kesulitan supaya dapat mengembangkan potensi untuk memecahkan masalah. Digunakan Cepa Bahagia Salahuddin mengatakan dalam bukunya bahwa tujuan pengajaran dan konseling pada dasarnya selaras dan tujuan pendidik, sehingga bimbingan konseling merupakan bagian ilegal dari sistem pendidikan. Tujuan adalah membantu mengidentifikasi orang-orang yang cerdas, beriman dan berbakti, berakhlak mulia, memiliki ilmu yang terampil supaya memenuhi potensi dalam dirinya dan bertanggung jawab pada masyarakat dan negara. Tujuan umum dari bimbingan konseling perilaku dan hakikatnya upaya tidak menciptakan suasana baru pada pembelajaran. Hal ini bertanggap bahwa perilaku yang pantas dan tidak pantas merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.